Menjadi pemimpin adalah sebuah hal yang istimewa, sesuatu yang luar biasa. Pemimpin memiliki dampak dan kuasa. Kuasa untuk melakukan berbagai hal di atas rata-rata orang. Dampak setiap keputusan yang diambil adalah sesuatu yang berdampak dan mempengaruhi banyak orang. Dalam hal-hal ini, maka kita melihat bahwa pemimpin memiliki peran yang penting di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan umat. Kita akan melihat tentang fungsi pemimpin sebagai seorang hamba yang tidak hanya berkuasa, tetapi memakai kuasanya untuk melayani, untuk berdampak bagi banyak orang. Simak Peniel Ministry. Halo saudara-saudara, kita berjumpa kembali bersama dengan Peniel Ministry dalam acara Wajah Allah. Kali ini kita membahas tema tentang tadi saya katakan di awal, luar biasa. Pemimpin memiliki kuasa untuk memerintah, untuk melakukan banyak hal di atas orang rata-rata. Dan pemimpin juga adalah orang yang kuat dalam dampak dan pengaruhnya. Dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil akan mempengaruhi banyak orang. Nah, kuasa dan dampak daripada seorang pemimpin akan nampak berpengaruh di tengah-tengah masyarakat atau umat yang dia pimpin bila dia memiliki jiwa seorang pemimpin yang menghamba. Ada 6 langkah yang akan kita lihat dalam edisi Wajah Allah dengan tema 6 langkah menjadi pemimpin yang hamba. Acuannya ada pada kitab Roma pasal 15 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bagian Rasul Paulus mengatakan kepada umat pada saat itu bahwa orang yang justru harus menjadi pelindung bagi orang yang lemah. Orang yang kuat tidak hanya menjadi pribadi yang karena kekuatan mencari kesenangan apa yang menjadi sendiri. Nah, dari sini kita akan melihat 6 untuk menjadi pemimpin yang menghamba. Langkah kedua, untuk menjadi pemimpin yang menghamba, maka kita harus mengembangkan kehidupan orang lain. Pemimpin harus melihat kebutuhan orang lain, harus mengenal orang lain yang dipimpin dan mengembangkan kehidupan mereka. Seorang pemimpin tidak menjadi pribadi yang hanya mengembangkan dirinya sendiri. Justru dia menjadi pemimpin karena dia di atas rata-rata. Dia telah berkembang. Dia telah menjadi pribadi yang melihat sebuah visi untuk orang-orang yang dia pimpin.
Artinya dia memiliki sebuah arah kehidupan, bahkan dia telah mencapai tahap tertentu dalam hidup yang dia tahu sangat bahwa ketika dia berdiri menjadi seorang pemimpin, dia bisa mempengaruhi banyak orang. Jadi prinsip yang kedua menjadi pemimpin yang menghamba adalah dia mengembangkan kehidupan orang lain. Dia menambahkan nilai dalam hidup orang lain. Misalnya dia ada dalam sebuah masyarakat yang nilai hidupnya kacau, maka dia akan memasukkan nilai-nilai tertentu, mempengaruhi sudut pandang daripada masyarakat di situ, sehingga kehidupan mereka bisa berkembang. Ataupun dia melihat mereka merupakan orang-orang yang diperdaya oleh kekuatan-kekuatan lain yang membuat mereka tidak berdaya, tenggelam dalam kemiskinan, pembodohan, dan seterusnya. Maka ketika dia menjadi pemimpin, dia harus membangun kehidupan orang-orang tersebut dengan mengangkat kehidupan mereka, dengan menambahkan nilai-nilai yang penting, dengan mengajarkan hal-hal tertentu, bahkan menjadi contoh dan teladan supaya kehidupan mereka bisa berkembang. Menambahkan nilai, mengembangkan orang lain merupakan prinsip kedua daripada sikap pemimpin yang menghamba. Langkah pertama, menjadi pemimpin yang menghamba dimulai dengan berani menyangkal diri sendiri. Menyangkal diri sendiri berarti berusaha untuk menyenangkan orang lain atau memenuhi kebutuhan orang lain. Rata-rata kita, ketika kita memiliki kekuatan dan kuasa dalam kehidupan kita, seringkali apa yang kita kejar dan apa yang kita utamakan adalah kenyamanan kita, apa yang baik bagi diri kita. Memang ini bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang baik yang mestinya terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika seseorang mau menjadi pemimpin, dan ketika dia menjadi pemimpin, dia mesti berdiri pertama-tama atas kepentingan banyak orang. Artinya, seringkali dia mesti mengorbankan kepentingannya sendiri demi kepentingan orang lain. Jiwa kepemimpinan yang menghamba pertama-tama terletak daripada keberanian seorang pemimpin untuk mengorbankan dirinya, menyangkal kepentingannya demi kepentingan banyak orang. Kepemimpinan yang menghamba selalu memulai dengan melihat apa yang dibutuhkan oleh orang banyak, berusaha memenuhinya, bahkan terkadang mengorbankan diri untuk memenuhi kepentingan banyak orang itu. Langkah ketiga, saudara-saudara, untuk menjadi pemimpin yang menghamba, maka Anda harus siap untuk perlakuan yang tidak menyenangkan. Pemimpin adalah orang yang berkuasa, orang yang memiliki pengaruh yang lebih, mendapatkan akses yang mungkin tidak terbatas. Tetapi pada satu sisi, dia adalah orang yang jadi sasaran kritik, sasaran cemooh, bahkan sasaran yang menjadi fitnah atau hoaks dan seterusnya. Menerima perlakuan yang tidak menyenangkan adalah salah satu yang menjadi tanda pemimpin itu menghamba. Karena ketika dia bisa menerima perlakuan yang tidak menyenangkan, dia punya kemampuan untuk mengampuni. Dia ketika memimpin, maka dia menjadi pribadi yang selalu sorotan banyak orang. Dan orang lebih cenderung untuk menyorot hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik. Kecenderungan manusia selalu mencari orang lain. Sebab itu, seorang pemimpin yang menghamba adalah seorang untuk menerima perlakuan tidak baik sebagai sebuah hal yang normal. Bahkan ketika Anda berhasil, mungkin Anda tidak usah mengharapkan Anda dipuji. Tetapi siaplah untuk menerima kritikan, untuk menerima celaan, cemoohan, untuk menerima kata-kata yang menggambarkan Anda tidak mampu dan tidak berhasil. Anda mesti memiliki kemampuan untuk mengampuni orang lain. Karena bila Anda tidak memiliki hal itu, maka Anda dengan sampah dalam hati Anda, pikiran Anda, yang membuat Anda tertekan, yang membuat Anda tidak maksimal, atau tidak lagi tulus untuk melayani orang lain. Anda sudah hitungkan segala kesalahan ataupun segala perbuatan-perbuatan buruk orang terhadap diri Anda. Padahal
Anda untuk menjadi pemimpin adalah untuk melayani orang lain, tanpa bagi Anda. Yang keempat, saudara-saudara, meneladani Kristus. Ya, seorang pemimpin memang kalau mencari sosok yang ideal dalam keteladanan adalah bagaimana dia meneladani sikap Yesus Kristus. Dalam bacaan tadi dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang tidak mencari kesenangannya sendiri. Dengan berbagai fasilitas, seorang pemimpin bisa saja memiliki tujuan begini, saya jadi pemimpin supaya hidup saya mudah. Tapi ini bertentangan dengan nilai yang Yesus kembangkan. Yesus menjadi pemimpin dengan niat untuk menjadi pribadi yang menyelamatkan orang-orang yang dipimpin dengan mengorbankan dirinya. Pada titik ini, banyak teori kepemimpinan modern atau banyak pemikiran tentang kepemimpinan modern tidak akan kena-mengena. Mereka akan mengatakan, kalau kita tidak mengambil keuntungan pada saat kita memimpin, lalu bagaimana jadinya diri kita? Saudara-saudara, nilai yang paling penting dalam kepemimpinan adalah nilai pengorbanan. Sebab seorang pemimpin yang tidak berani untuk berkorban adalah seorang pemimpin yang hanya akan menjadi pemimpin semu karena dia tidak akan memiliki kekuatan, dampak, dan sebab tangan dekat pada kepemimpinannya itu sendiri. Itu ada untuk kepentingan banyak orang, bukan ada untuk kepentingan dirinya sendiri atau beberapa orang. Kristus adalah sosok pemimpin yang sempurna, yang menjadi teladan. Tiap kali kita lihat sikap Kristus kepada orang yang lemah, kepada orang yang tertindas, kepada orang yang membutuhkan pertolongan, kepada orang yang berduyun-duyun mengikuti dia, bahkan mau mengangkat dia menjadi pemimpin, mengidolakan dia. Tiap kali Kristus menempatkan dia pada posisi orang-orang yang tidak berdaya. Kristus merombak tatanan-tatanan yang tidak adil dalam masyarakat, memperjuangkan kepentingan mereka yang seringkali dipinggirkan oleh karena kelemahan dan berbagai hal. Saudara-saudara, prinsip yang kelima, pemimpin adalah seorang murid. Langkah kelima untuk menjadi pemimpin yang memiliki hati hamba atau menghamba adalah pemimpin adalah seorang murid. Seorang pemimpin, meskipun dia pada dasarnya memiliki kemampuan di atas rata-rata, dia adalah seorang yang harus memiliki kemauan untuk terus-menerus belajar. Kemampuan untuk memimpin adalah sebuah kemampuan yang tidak hanya dimiliki pada satu saat, tetapi terus-menerus berkembang. Karena itu seorang pemimpin harus belajar. Saat ketika dia mengatakan dia tahu segala sesuatu dan dia paham segala sesuatu adalah saat di mana dia akan mengalami kegagalan karena dia tidak belajar dari keadaan-keadaan yang selalu berubah. Kecenderungan daripada seorang pemimpin yang berada dalam kemapanan dan kenyamanan adalah tidak mau berubah. Orang yang tidak mau berubah adalah orang yang tidak mau belajar, menganggap dirinya sudah memiliki segala sesuatu. Dan godaan yang paling kuat untuk seorang pemimpin adalah godaan untuk merasa bahwa dirinya aman, dirinya mapan, tidak ada yang bisa mengganggu, sehingga mental atau jiwa seorang murid itu hilang atau sirna. Dia mesti mau kembali untuk belajar, untuk melihat hal-hal yang mesti dia kembangkan, untuk mengembangkan dirinya, sehingga dia menjadi orang yang cakap untuk ada dalam setiap keadaan, membawa dirinya dan membawa orang lain pada hal-hal yang baik dalam keadaan yang buruk sekalipun, karena dia mau belajar. Seandainya dia tidak mau belajar, maka sulit bagi dia untuk berubah, bahkan untuk merasakan orang lain yang dia pimpin punya keadaan atau situasi hidup. Karena dia akan berdiri pada sebuah tempat di mana dia mengatakan bahwa di sini dia benar dan dia tidak mau terganggu dengan hal-hal yang lain. Saudara-saudara, pemimpin yang memiliki hati hamba adalah pemimpin
yang memiliki kerendahan hati untuk mau belajar, mau mendengarkan pendapat orang lain, mau untuk berubah meskipun dia adalah seorang pemimpin. Saudara-saudara, yang terakhir untuk menjadi pemimpin yang memiliki hati hamba, atau keenam, yaitu berusaha perdamaian. Suatu saat seorang pemimpin bisa saja ada di dalam sebuah konflik orang yang dia pimpin. Orang ini dia punya kepentingan ini dan dia memperjuangkannya. Kelihatannya baik. Yang itu juga kelihatannya baik. Ini adalah dua pihak yang bisa saja berseteru atau bermusuhan karena pendapat mereka, kebutuhan mereka. Pada titik ini, seorang pemimpin yang mengejar perdamaian harus bisa menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Bahkan menyatukan konflik-konflik yang ada. Bukan sebagai di dalam konflik itu dan dalam konflik itu. Demi kepentingan diri sendiri. Seorang pemimpin yang memiliki hati hamba justru akan tergores hatinya ketika melihat bahwa orang-orang yang dia pimpin ada dalam sebuah konflik, permusuhan, ataupun sengketa yang menghabiskan energi, waktu, bahkan jiwa. Seorang pemimpin yang menghamba rasa sedih hatinya ketika orang yang dipimpin adalah kelompok-kelompok yang bersengketa dan tidak bisa hidup damai satu dengan yang lain. Dan kalaupun dia mengalami itu, maka dia akan masuk dan berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang tengah mengalami sengketa itu. Tanggung jawab. Dia tidak bermain di dalamnya, memancing, tetapi dia berusaha turun dan mendamaikan. Karena ketika kedamaian itu ada, kesejahteraan itu ada. Dan itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Saudara-saudara, dalam kapasitas kita sebagai orang-orang yang hidup di dunia ini, kita adalah para pemimpin. Tetapi dalam bagian khotbah ini, kita mengajak orang yang memiliki kualifikasi atau memiliki tugas-tugas tanggung jawab kepemimpinan di atas rata-rata. Kita sebagai orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin adalah pribadi yang terpanggil untuk menjadi pemimpin yang memiliki hati hamba. Hanya dengan begitu, kita bisa menjadi pribadi yang membawa perubahan dan dampak dalam kehidupan orang yang kita pimpin. Sebagai seorang pemimpin hati, Anda merindukannya. Selamat mengikuti tadi. Tuhan memberkati sehingga Anda menjadi pemimpin yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa kembali minggu depan bersama dengan penyiar ministry dalam acara Wajah Allah. Tuhan memberkati. Kamu dapat, kamu bisa. Shalom.